Halo teman-teman, dapur Mams Ine. Hari ini kita akan membuat kue puding tela-tela. Kue yang unik antara kue, bolu, dan puding coklat. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya untuk mendapatkan resep-resep dan tutorial kue-kue selanjutnya yang akan ditayangkan. Untuk kue puding tela-tela ini, langkah awal kita harus membuat kuenya dulu, ya semacam resepnya semacam bolu. Ada mentega 250 gram, ini akan kita mixer sendiri sampai putih. Kemudian 5 butir telur, 1 gelas gula pasir, gelasnya ukuran ini, dan 2 gelas terigu, gelasnya ukuran ini. Ininya akan dipisah mixer sendiri, dan dua bahan ini telur sama gula akan di mixer sendiri masing-masing sampai putih dulu. Ini akan kita mixer terlebih dulu sampai putih berjejak ya, jadi sampai benar-benar putih dan mengembang. Di sini saya udah mixer lebih dulu telur dengan gula dengan kecepatan tinggi sampai putih berjejak, kira-kira 10 menit lah, sampai memang benar-benar sudah mengembang. Setelah 10 menit telur dengan gula adonannya udah putih begini, udah mengental. Jadi kalau adonannya itu benar-benar sudah berjejak, udah putih, kalau diangkat itu dia nggak akan jatuh. Dan ini benar-benar sudah bagus, adonannya udah paling maksimal bagus. 10 menit ya saya mixer ini. Di wadah lain saya mixer juga dengan kecepatan tinggi mentega 250 gram. Cuman sampai dia benar-benar putih aja dulu sebelum kita campurkan ke adonan telur ya. Adonan telurnya akan saya campur dengan mentega dengan terigu. Kita campur sedikit demi sedikit, bisa di mixer tapi dengan yang rendah aja ya, sebentar aja untuk bisa tercampur semua adonannya. Ini udah tercampur semua dengan terigu dan mentega. Saya udah bagi 3 dan saya pakai ukuran 21. Sebenarnya kalau teman-teman punya pemotong kue, ini tidak perlu dibagi 3 ya, bisa sekalian langsung dibakar dalam satu tempat. Kalau udah jadi tinggal kita potong berbagi 3, yang penting sama rata. Cuman karena saya mau buat yang lebih simpel, karena kebanyakan mungkin ada yang mengeluh tidak punya pemotong kue, takut pas kuenya dipotong tidak sama rata. Jadi saya buat tutorial gini aja, dibagi 3 dan akan di bakingnya di 3 tempat, bisa sekaligus bisa bergantian. Oke, kita udah panasin oven, saya pakai oven tangkring ya, oven hob. Tinggal kita atur apinya aja, apinya nggak perlu terlalu besar. Ini adonannya, masing-masing adonan dengan loyangnya masing-masing ya. Tapi kalau memang terbatas nggak punya loyang yang ukuran sama banyak, ya udah kita oven satu-satu, nggak masalah. Info, kalau ingin buat yang kue puding tela-tela, kita harus punya cetakan begini. Ini jualnya per piece ya, di toko kue ada. Jadi harus punya kayak gini. Nih. Jadi wajib, karena ini akan ada selang-seling kue puding. Kue ini sebenarnya simpel, cuman kayak bolu terus dengan puding. Cuman untuk natanya ini yang memang harus teliti,
harus memang pelan-pelan ya, kalau enggak kecampur kuenya ketenggelam dalam puding atau pudingnya masuk di dalam, tenggelamnya di dalam kue. Jadi harus secara teliti dan pelan-pelan, harus sabar. Oke, ini ada adonan puding saya yang saya udah buat, 3 bungkus agar-agar coklat, gula pasir sesuai selera, kemudian ada 9 gelas air, gelasnya sebesar gelas takaran terigu dan gula tadi ya, kemudian setengah kaleng susu kental manis, 5 sendok makan coklat bubuk. Ini sampai benar-benar mendidih. Ini kuenya mau saya potong ya. Nah, jadi saya tekan dari atas sampai dia berbentuk. Jadi saya tekan itu pelan-pelan, tapi memang harus tekan sampai benar-benar yakin kalau udah nembus sampai di bawah. Makanya kenapa kuenya itu gak boleh tebal, harus tipis. Ini modelnya nanti seperti ini ya. Jadi setelah saya cetak dengan cetakannya tadi, ini ada bolong-bolongnya ini. Nah, di setiap bolongnya ini akan diisi dengan adonan puding. Nah, ini yang masih ada adonan sisanya ini. Tetap akan semua akan dipergunakan sampai memang selesai. Sampai nutup sampai di atas. Jadi semuanya akan kepake. Oke, saya lagi mau susun puding di antara kue. Saya taruh dulu di dalam gelas, saya aduk-aduk biar sedikit dingin ya. Soalnya kalau terlalu panas dan taruh di kue itu bisa meresap di kue. Pudingnya meresap di kue, jadinya tekstur kuenya itu jadi jelek, nggak kebentuk. Ya, saya udah taruh pudingnya di antara kue dan itu harus benar-benar rata dengan kue. Harus hati-hati biar pudingnya enggak kena ke kue, sambil terus dikipas ya biar cepet dingin pudingnya untuk bisa ditimpa kue. Walaupun ada sedikit kesalahan di hasil akhir, akhirnya jadi juga kue puding tela-tela by Dapur Moms ini. Saya udah langsung potong karena saya penasaran dengan bentuk dalamnya yang kotak-kotak. Untuk dari awal pertama sampai kedua sih udah oke. Tapi pas di tahapan ketiga, saya agak salah naruh susun kuenya. Akhirnya agak sedikit nggak teratur di bagian ketiga yang terakhir. Tapi untuk keseluruhannya sudah oke. Rasanya juga oke banget. Akhirnya tela-tela saya udah siap dan bisa dinikmati bersama keluarga. Silahkan mencoba ya. Oke, untuk hari ini kita udah selesai dengan pembuatan kue puding tela-tela. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan dulu satu tips. Untuk pudingnya itu harus selalu diputar-putar terus ya. Jangan didiamin, nanti dia akan mengeras, dia akan dingin sendiri. Terus untuk apabila puding mau ditimpakan di atas kue, itu pastikan pudingnya itu juga tidak panas. Atau sebaliknya, saat kue mau ditimpakan di atas puding, kita pastikan pudingnya itu udah mengeras, udah kokoh menahan kue. Jangan sampai dia masih terlalu lembek, kita naruh kue, kuenya tenggelam. Jadi itu aja tips-tips sederhana yang harus diperhatikan dalam pembuatan kue ini. Ya, selamat mencoba.